Bareskrim Polri berhasil menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kegiatan perjudian online. Hasil dari situs tersebut dikumpulkan, kemudian diputar melalui perusahaan, lalu disebar kepada pihak-pihak terkait dengan modus untuk mempersulit pelacakan atau yang dikenal dengan istilah layering. Dari hasil pengungkapan, total aset senilai 530 miliar rupiah disita. Aset tersebut terdiri dari 22 rekening bank, surat berharga, 4 kendaraan mewah, serta ratusan rekening dari 8 bank yang kini telah diblokir. Sementara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa jumlah perputaran uang dalam tindak pidana judi online pada periode Januari hingga Maret 2025 sebesar 47 triliun rupiah. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Seperti apakah pelaku tindak pidana pencucian uang mengecoh petugas melalui berbagai akun-akun fiktif di berbagai platform media digital dan judi online? Sampai kapankah petugas membasmi tuntas kejahatan siber yang telah menjadi penyakit di masyarakat? Jadi mereka dari uang yang diambil melalui deposit maupun withdraw itu dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke PT-PT-nya. Dari PT-PT ini dialihkan lagi ke atas, ke pemiliknya. Ini kan diputar-putar dulu supaya nanti membingungkan penyidik, mempersulit kita dalam melakukan pelacakan. Jadi putar-putar dulu. Perputaran uang hasil judi online tersebut ditempatkan di berbagai rekening. Untuk rekening ini tadi mulai tahun 2018 hingga tahun 2025. Ya, pemirsa, publik kembali digegerkan. Ini Bareskrim Polri kemarin berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan modus bisnis judi online. Nilainya pun fantastis. Tumpukan uang yang kemarin Anda lihat, pemirsa, ini nilainya mencapai 530 miliar rupiah. Lalu bagaimana kemudian jalannya TPPU tersebut dengan modus judi online? Apakah para tersangka ini memiliki jaringan dalam negeri atau bahkan justru sudah mencapai internasional? Apa pula kemudian yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memerangi judi online yang tak kunjung usai rupanya. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Pratama Persada, pakar telematika. Selamat malam Pak Pratama, sehat Pak? Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Dan juga hadir bersama kita mantan Ketua PPATK tahun 2002 hingga 2011 ada Pak Yunus Hussein. Selamat malam Pak Yunus, sehat ya Pak? Terima kasih sudah hadir. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom dari Bareskrim Polri ada Kasubdit 3 Bidang TPPU Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Robertus Yohanes Dedeo. Selamat malam Pak Robert. Malam Mbak. Ya, Pak Robert, kita ingin tahu bagaimana kemudian poin-poin penting dari pengungkapan TPPU yang nilainya begitu fantastis Pak, 530 miliar rupiah. Bagaimana kemudian Bareskrim Polri akhirnya berhasil mengungkap ini? Mungkin pertama saya bisa sampaikan bahwa penyelidikan atau penyidikan yang kita lakukan ini berawal dari hasil analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK, kemudian kita dalami, dari sanalah kemudian kita bisa memetakan adanya indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana perjudian online. Oke. Jadi kalau tentang modus mungkin ya tentang secara konstruksi kita lihat bahwa modusnya adalah dengan menggunakan mendirikan perusahaan fintech, penyedia jasa pembayaran, payment gateway, yang ternyata juga memfasilitasi beberapa transaksi yang terkait dengan judi online. Kira-kira mungkin awalnya demikian dulu Mbak ya, sebelum kita bicara modus yang lebih lanjut. Oke. Atau mau sekalian? Ya, boleh kemudian dilanjutkan dengan modusnya Pak, karena masyarakat pemirsa juga penasaran, ingin tahu jumlahnya karena fantastis Pak Robert. Baik, jadi para pelaku ini kemudian mendirikan tadi perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi transaksi judi online mulai dari proses depositnya, menggunakan beberapa jenis metode pembayaran yang didominasi dengan QRIS maupun menggunakan virtual account,
kemudian menyiapkan rekening yang digunakan untuk menampung. Kemudian mereka juga menyiapkan perusahaan-perusahaan cangkang yang digunakan untuk menampung dan mengelola uang hasil deposit maupun pengumpulan atau penampungan uang hasil dari bandar-bandar judi online yang bertransaksi di sana. Nah, dari perusahaan itu kemudian baru dialirkan kepada penerima manfaat atau beneficiary owner-nya, sehingga tampak seolah-olah menjadi hasil perusahaan yang sah. Nah, begitu kita coba telusuri perusahaan ini, ternyata perusahaan yang tidak beroperasi, baik dari kegiatan operasinya maupun korespondensinya di virtual office itu tidak tercatat. Nah, inilah kemudian menambah keyakinan kita bahwa perusahaan-perusahaan ini hanya digunakan sebagai sarana untuk mencuci uang dari hasil tindak pidana judi online. Oke, jadi kalau mendapatkan gambaran sederhana mungkin bagi masyarakat, Pak Robert, ini uang sumbernya adalah dari judi online, kemudian di money laundry ke perusahaan-perusahaan cangkang tersebut, atau justru uang sumbernya ini adalah tindak pidana juga, kemudian diputar di judi online, baru kemudian mengalir ke perusahaan cangkang? Sementara ini yang kami gambarkan, atau yang tergambar yang kita tangani, kita melihat bahwa uang yang diputar ini adalah uang dari deposit judi online. Oh, oke. Jadi dari hasil judi online ya, Pak ya? Baik, Pak Robert. Pak Yunus, ini hasil dari analisis PPATK juga ada sinergi tentunya yang dilakukan dari berbagai pihak. Nah, bagaimana kemudian PPATK ini, Pak, bekerja sehingga bisa mendapatkan data-data tersebut, persebaran uangnya, Pak Yunus? Saya boleh izin mengutip data dari PPATK yang baru saya peroleh. Silakan, Pak Yunus. Jadi kalau transaksi keuangan mencurigakan dari perjudian, itu tahun 2024 itu 81.990. 2025 25.720. Kemudian dari itu menghasilkan tahun 2024 56 hasil analisis atau hasil pemeriksaan. Ini harus ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan penyelidikan ya. Kalau ada alat bukti yang cukup naik jadi penyidikan. Nah, untuk tahun 2025 ada 28 hasil analisis atau hasil pemeriksaan. Jadi kita bisa bertanya kepada Bareskrim dari 28 pada tahun ini hasil analisis dan pemeriksaan sejauh mana sudah ditindaklanjuti dengan penyelidikan misalnya. Sejauh mana juga udah naik jadi penyidikan karena sudah ada bukti permulaan yang cukup. Nah, itu kita perlu tanya sampai di mana. Apakah ini terus ke penuntutan sehingga benar-benar ada conviction, ada efek jerah buat pelaku dan deterrent effect buat orang lain. Itu yang kita harapkan gitu. Nah, tapi dari data-data yang dimiliki PPATK tersebut, Pak Yunus, paling tidak dari 2025 ya, ada 28 transaksi mencurigakan. Ini 28 itu hasil analisis atau hasil analisis. Itu hasil analisis itu kumpulan dari berbagai macam transaksi mencurigakan dan 4 transaksi lainnya diolah, baru melahirkan hasil analisis atau hasil pemeriksaan. Apakah kemudian bisa dibaca secara lebih detail lagi mana kemudian yang menggunakan modus judi online untuk kemudian berakhir pada TPPU ini, Pak? Ini semuanya judi online, 100% semuanya judi online ya. Baik. Tapi kalau menggunakan perusahaan cangkang atau perusahaan lain itu memang modus yang dari dulu banyak dilakukan oleh para pelaku. Dalam bahasa Inggrisnya namanya concealment within business structure, sembunyi di balik korporasi yang dia kendalikan. Perlu dia buat sendiri. Walaupun dia nggak jadi pengurus, nggak jadi pemegang saham, dia sebagai beneficial owner. Beneficial owner itu bahasanya pemilik manfaat ya, bukan penerima manfaat, pemilik manfaat. Dia yang mengendalikan perusahaan itu. Dengan hasil judi masuk sana, dia kendalikan sekaligus dia sembunyi orang ini, si BO ini sembunyi. Padahal kebenaran material ada di situ. Dia yang mengontrol, dia mengendalikan segala-galanya. Dari data yang dimiliki PPATK, Pak Yunus, apakah ini kemudian jumlahnya selalu meningkat setiap tahunnya yang menggunakan modus judi online ini, Pak Yunus? Ya memang dari sudut angka statistik ya saya baca laporan itu ada sedikit penurunan ya volume ya. Tapi angka yang katakanlah kita pegang angka tahun lalu masih sangat signifikan, cukup besar itu. Jumlah triliunan itu di mana yang bermain justru bukan high class, kebanyakan menengah ke bawah justru.
yang banyak bermain ya. Jadi yang digerogoti justru yang di bawah itu. Betul, karena kami juga memiliki informasi ini Pak Yunus mengenai data transaksi judi online setidaknya dari tahun 2017 hingga 2025 yang kemudian kalau kita lihat secara besaran rupiahnya nilainya ini setiap tahunnya mengalami peningkatan begitu Pak Yunus. Dari 2 triliun rupiah di tahun 2017 lalu meningkat setiap tahunnya sampai angkanya 1.200 triliun rupiah di tahun 2025 Pak Yunus. Seperti ini kenyataannya? Ya memang jumlahnya itu yang meningkat ya. Walaupun kemarin data yang dikeluarkan sampai dengan triwulan pertama dibanding triwulan yang lalu tahun lalu agak sedikit turun. Tapi saya tetap beranggapan angka itu sangat signifikan. Ngomongnya triliun loh, bukan miliar. Iya, itu dia sudah sampai mencapai triliun satuannya begitu. Pak Pratama melihat mengenai apa yang terjadi di Indonesia dengan angka-angka yang begitu Jadi ini besar sebagai bukti bahwa judi online masih sangat subur di Indonesia, Mbak. Sampai detik ini kita masih leluasa main judi online. Artinya apa? Kemarin dibuat Satgas, dibuat DES, dibuat apapun lah itu. Ternyata tidak mematikan judi online. Transaksi uang judi online ternyata sangat luar biasa besarnya sekali kan. Tadi ada 1.200 triliun tahun 2025. Mungkin itu kumpulan dari mulai awal ya Pak ya gitu. Kumulatif. Tetapi saya mau melihat begini. Sebenarnya apa yang dilakukan Polri ini sudah merupakan hasil keberhasilan lah gitu. Kita mengapresiasi lah ya gitu. Berhasil menyita 530 miliar, 250-nya duit cash, 250-nya giro dan investasi lain gitu. Tapi dibandingkan dengan 1.200 triliun gitu. Kan belum apa-apa gitu. Artinya apa? Perlu pencegahan yang lebih masif lagi. Dan ini sebenarnya gampang untuk dilakukan. Kenapa gampang dilakukan? Bagaimana caranya? Mbak, transaksi judi online, orang deposit itu pasti terbaca patternnya. Bank itu pasti tahu. Setiap bank itu punya sistem fraud detection system. Rekening yang digunakan untuk judi online itu pasti ketahuan. Kenapa? Karena yang transfer banyak, jumlahnya kecil-kecil, berlangsung selama 24 jam. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, orang mesti transfer. Tujuannya pasti bisa terlacak. Pasti bisa terlacak, nggak mungkin nggak terlacak. Yang jadi masalah, itu ternyata nggak diblokir. Nanti nunggu 2 hari, 3 hari, mau diblokir. Begitu diblokir udah kosong. Nah, PPATK, kalau transaksinya menggunakan perbankan, mereka itu bisa melakukan deteksi. Jadi, modusnya mereka itu setelah deposit, para agen itu akan melempar ke rekening kedua. Rekening kedua ini dia akan melempar ke rekening ketiga. Sehingga apa? Susah untuk dideteksinya. Dan mereka menggunakan bank yang berbeda-beda. Sehingga nanti di level ke-6, level ke-7, mereka akan mengumpulkan ke dalam entitas perusahaan yang itu sebenarnya legal, tapi menerima duit ilegal. Yang akhirnya nanti nyampur duitnya itu gitu, sehingga dia bisa mengklaim ini hasil usaha saya. Untung polisi berhasil menemukan ya kan, ternyata dia nggak ada usahanya tuh. Nah, ini sebenarnya PPATK itu bisa tahu by name by address. Tadi Pak Yunus bilang 28 case itu semuanya pasti sudah ketahuan. Artinya tindakan itu bisa lebih jauh dilakukan. Perusahaan apa, yang punya siapa, ada di mana, ada di negara mana, itu udah ketahuan karena PPATK punya mitra di luar negeri juga. Jadi sebenarnya sangat gampang sekali. Sangat gampang sekali gitu untuk melakukan penangkapan si pemilik akun itu gitu. Untuk yang bawah mungkin susah. Kenapa? Karena di bawah itu sudah pasti pakai rekening asli tapi palsu. Rekening-rekening yang dibeli dari orang-orang, dijual 100.000, 200.000, digunakan untuk deposit. Dan itu memang si agen-agen ini sudah memikirkan itu akan hangus nanti setelah 3 hari, 4 hari. Tapi setelah 3 hari, 4 hari udah nggak ada duitnya. Gitu. Sehingga 1.200 triliun itu akhirnya meluap kemana-mana. Coba kalau misalkan ketika terdeteksi itu dipakai untuk judi online langsung diblokir. Nggak akan sebanyak ini. Yang kedua, PPATK nggak punya kemampuan untuk melakukan deteksi monitoring terhadap transaksi yang menggunakan layanan digital yang non-bank. Misalkan dompet digital, kemudian kripto dan lain-lain. Tidak di PPATK? Dan itu, nggak PPATK. Dan itu sangat banyak sekali juga. Baik. Gitu. Sehingga ini yang menurut saya juga harus kita kejar gitu. Menarik. Ini yang akan kita kejar. Siapa kemudian yang punya wewenang, punya kemampuan untuk bisa mendeteksi. Tadi deteksi bisa dilakukan PPATK. Tapi siapa kemudian yang bisa menghentikan, memblokir yang sebetulnya bisa dilakukan. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Barreskrim Polri, Pak Robert. Tapi usai jeda ya Pak Robert, kami kembali hadir untuk Anda pemirsa.